Pembelajaran terpadu di SD. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Tutor. Hari ini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat RPP tematik kelas 5 semester 2, tema organ tubuh pada manusia. Adapun bagian dari tematik yang akan dibahas adalah A. Standar kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator hasil belajar, D. Tujuan pembelajaran, E. Materi ajar, F. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran, G. Alat dan bahan dan sumber belajar, terakhir H. Penilaian. Saya akan mulai dari standar kompetensi atau kompetensi inti. KI 1 menerima dan menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, serta cinta tanah air. 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. 4. Menyajikan pengetahuan faktual, konseptual, dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan bertakwa, berakhlak mulia. Baik, saya akan lanjut yang kedua, bagian B, kompetensi dasar. Kompetensi dasar KD 3.3 menguraikan isi teks penjelasan tentang proses daur air, rangkaian listrik, sifat magnet, anggota tubuh manusia, hewan, tumbuhan, dan fungsinya, serta sistem pernapasan dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan tulisan dengan memilih dan memilah kosakata baku. 3.4 mendeskripsikan angka manusia serta fungsinya. 3.5 menggambar komik dengan menerapkan komposisi dengan unsur pencitraan berdasarkan hasil pengamatan. C. Indikator hasil belajar bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Bahasa Indonesia memahami teks mengenai anggota organ tubuh manusia beserta fungsinya. IPA membuat bagan rangka serta fungsinya. SPDP membuat gambar komik bertemakan anggota bagian tubuh manusia. D. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa mampu memahami teks mengenai anggota organ tubuh manusia. 2. Siswa mampu membuat bagan rangka beserta fungsinya dengan tepat. 3. Siswa mampu membuat gambar komik bertemakan anggota bagian tubuh manusia dengan benar. E. Materi ajar. 1. Menggali informasi dari teks anggota tubuh. 2. Mengklasifikasikan tulang rangka manusia menjadi 3 bagian: kepala, badan, dan anggota gerak. 3. Bekerja sama dalam kelompok untuk mendiskusikan, membuat rangka dan fungsi rangka manusia. 4. Menjelaskan apa yang dimaksud menggambar komik. 5. Menugaskan untuk menggambar komik. Metode pembelajaran: 1. Ceramah, 2. Demonstrasi, 3. Diskusi, 4. Pembagian tugas. Saya akan lanjut ke langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatan awal itu 10 menit. Guru mengkondisikan siswa pada kondisi belajar yang kondusif. B. Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang tubuh manusia. C.
Guru membuka pelajaran dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. D. Guru menyampaikan apersepsi. Kegiatan inti 120 menit. Eksplorasi. A. Siswa membaca teks yang sudah dibagikan oleh guru. B. Siswa mencari informasi penting yang terdapat dalam bacaan serta cermat dan teliti. C. Guru menjelaskan bagian rangka manusia beserta fungsinya. D. Guru menampilkan sebuah gambar. Elaborasi. A. Guru memberikan bacaan teks anggota tubuh pada setiap siswa. B. Guru menjelaskan tentang anggota tubuh manusia beserta fungsinya. C. Guru menampilkan gambar bagian rangka manusia beserta fungsinya. D. Guru memberikan penjelasan cara membuat komik. E. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok. F. Siswa mengerjakan LKS yang sudah dibagikan. G. Siswa melakukan diskusi tentang fungsi rangka tubuh manusia. H. Setiap kelompok mampu menyebutkan bagian rangka manusia. I. Siswa mengamati gambar komik, kemudian dibimbing oleh guru untuk menyimpulkan pengertian gambar komik. C. Guru memberi contoh menggambar komik. K. Siswa ditugaskan membuat komik secara berkelompok. Lanjut. L. Perwakilan kelompok memperlihatkan hasil kelompoknya lalu menjelaskan maksud komik tersebut. Konfirmasi. A. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami. B. Guru memberikan apersepsi pada siswa. Guru memberikan soal latihan kepada siswa. 3. Kegiatan akhir 10 menit. A. Guru bersama siswa menyimpulkan materi ajar. B. Guru memberikan umpan balik dengan tanya jawab. C. Guru menutup pelajaran. G. Alat, bahan, dan sumber belajar. 1. Kurikulum 2013. 2. Buku tematik terpadu kurikulum 2013. Tema organ tubuh manusia dan hewan kelas 5. Penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Buku siswa tematik terpadu kurikulum 2013. Tema organ tubuh manusia dan hewan kelas 5. Penerbit Kementerian Pendidikan dan Budaya. 4. Gambar tubuh manusia dan kerangka manusia. H. Penilaian. Prosedur tes adalah tes proses dan tes akhir. Jenis atau teknik tes adalah tes dan non-tes. Bentuk tes, pilihan ganda dan kinerja. Alat tes, soal-soal, dan lembar observasi. Demikian yang dapat saya uraikan RPP pembelajaran kelas 5. Selanjutnya saya akan memaparkan rencana pembelajaran kelas 2. Tema kegiatan sehari-hari di lingkungan sekitar. Subtema kegiatan jual beli. Alokasi waktu 1 kali pertemuan. Kompetensi itu sama seperti RPP sebelumnya. KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Bahasa Indonesia KD 3.3. Menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial dan budaya di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Indikator 3.3.1 menjelaskan isi teks berkaitan dengan kehidupan ekonomi. 3.32 menentukan kosakata berkaitan kehidupan ekonomi. 3.3.3 memadukan kosakata menjadi kalimat. Matematika KD kompetensi dasar 3.5 menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. Indikator 3.5.1 menyebutkan urutan pecahan uang. 3.5.2 menunjukkan nilai dan kesetaraan berbagai pecahan uang. 3.5.3 mendemonstrasikan berbagai kesetaraan pecahan uang.
SBDP Seni Budaya dan Prakarya. KD Kompetensi Dasar 3.1 mengenal karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Indikator mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya imajinatif 2 dimensi. 3.12 menyebutkan ciri-ciri karya imajinatif 2 dimensi. 3.1.3 menceritakan langkah-langkah membuat karya imajinatif 2 dimensi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai: 1. Melalui membaca teks bacaan serta penjelasan guru, siswa dapat menemukan kosakata berkaitan kehidupan ekonomi dengan tepat. 2. Melalui pengamatan isi teks bacaan serta penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan isi teks berkaitan dengan kehidupan ekonomi dengan tepat. 3. Setelah guru memberikan contoh, siswa dapat memadukan kosakata menjadi kalimat yang tepat. 4. Melalui pengamatan gambar dan benda konkret, siswa dapat menunjukkan nilai dan kesetaraan berbagai pecahan uang dengan tepat. 5. Melalui gambar dan benda konkret, siswa dapat menyebutkan urutan pecahan dengan benar. 6. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat mendemonstrasikan berbagai kesetaraan pecahan dengan benar. 7. Melalui gambar dan penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya imajinatif 2 dimensi dengan benar. Dengan diberikan contoh gambar imajinatif, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri karya imajinatif 2 dimensi dengan benar. 9. Dengan melakukan kegiatan, siswa dapat menceritakan langkah-langkah menggambar imajinatif 2 dimensi dengan benar. Materi pembelajaran. 1. Kosakata dan konsep dari teks tentang kehidupan ekonomi. 2. Nilai dan kesetaraan uang. 3. Karya imajinatif 2 dimensi. Pendekatan model dan metode. Metode yang digunakan adalah diskusi, ceramah, tanya jawab, penugasan, demonstrasi. Model Cooperative Learning tipe TPS, Think, File, and Share. Pendekatan saintifik. G. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan, alokasi waktu 10 menit, kegiatan inti 35 menit, dan kegiatan penutup itu menggunakan alokasi waktu 10 menit. Untuk kegiatan pendahuluan, guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Guru mengecek kesiapan diri dan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian, pakaian, posisi duduk, tempat duduk sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Guru melakukan persepsi dengan menampilkan gambar tentang kegiatan jual beli di pasar, lalu menanyakan kepada siswa tentang kegiatan jual beli yang pernah dilakukan. Pertanyaan: siapa yang pernah ke pasar? Siapa saja yang ada di pasar? Apa yang mereka lakukan di pasar? Lalu guru menjelaskan tujuan pembelajaran, guru menjelaskan manfaat pembelajaran, guru menyampaikan tahapan kegiatan pembelajaran. Kegiatan inti: siswa mengamati teks bacaan yang ditampilkan guru. Siswa membaca nyaring teks bacaan. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru mengenai teks bacaan yang telah dibaca. Guru bersama siswa mengartikan kosakata apabila tidak dimengerti siswa. Siswa mengidentifikasi kosakata dengan maknanya sesuai teks yang telah dibaca secara individu. Siswa berpasangan dengan teman sebangku mendiskusikan hasil jawaban individu. Siswa masing-masing menuliskan jawaban berdasarkan hasil diskusi dengan pasangan pada kegiatan 1. Siswa secara berpasangan melengkapi kata-kata dari kosakata mengenai kegiatan jual beli menjadi kalimat.
guru meminta pasangan-pasangan untuk berbagi dengan seluruh kelas mengenai kalimat yang telah dibuat. Siswa mengamati nilai kelompok pecahan uang. Kemudian siswa mengamati tayangan pada LCD mengenai gambar uang logam, uang kertas, atau penggunaan uang asli. Siswa bertanya mengenai gambar tayangan tentang uang logam, uang kertas. Siswa menghitung hasil nilai sekelompok pecahan uang menggunakan peraga mata uang logam dan mata uang kertas. Siswa menghitung nilai sekelompok pecahan uang menggunakan peraga mata uang logam dan uang kertas. Siswa dengan kelompok teman sebangku memperagakan kesetaraan nilai pecahan uang menggunakan alat peraga mainan uang. Kemudian siswa mempelajari mengenai gambar imajinatif. Siswa diminta untuk mengamati gambar-gambar. Kemudian siswa diminta untuk mengamati gambar-gambar yang ditujukan oleh guru dan diminta untuk mendengarkan penjelasan mengenai gambar-gambar tersebut. Siswa dibagi menjadi kelompok masing-masing terdiri dari 5 orang. Setiap kelompok diminta untuk mengerjakan lembar kerja kelompok yang guru berikan dan diminta untuk membuat 3 gambar imajinatif sesuai dengan tema, yaitu barang yang biasanya diperjualbelikan di pasar, di warung, di toko, di sekolah, atau dicantumkan harga barang tersebut. Guru mengamati diskusi siswa, mencatat siapa saja siswa yang aktif dan siapa saja yang tidak aktif dalam diskusi serta melihat proses penggambaran imajinatif. Siswa melakukan demonstrasi kegiatan jual beli dengan dalam kelompok. 3 orang menjadi pedagang, 2 orang menjadi pembeli. Setiap kelompok dapat membeli gambar barang dari kelompok lain sesuai gambar. Setiap kelompok mempresentasikan hasil jual beli kelompoknya lalu mengurutkan gambar dari yang paling murah sampai yang ke paling mahal secara bergantian di depan kelas. Kegiatan penutup. Pendidik membuat kesimpulan dibantu dibimbing guru. Waktu yang diperlukan untuk menutup kegiatan adalah 10 menit. Deskripsi kegiatan: melaksanakan penilaian dan refleksi bagaimana pelajaran hari ini menyenangkan, mengapa, apa yang ingin kalian pelajari lagi. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok. Menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan berikutnya. Terakhir, menutup pelajaran dengan berdoa dan salam. Sumber, alat, dan media pembelajaran. Sumber itu diambil dari buku-buku dan juga video dari YouTube, alat LCD dan laptop, media, slide PowerPoint, uang mainan. Masuk dalam penilaian. Penilaian di sini ada 2, yang satu penilaian sikap, yang kedua penilaian kognitif. Penilaian dilakukan menggunakan instrumen penilaian, tes tertulis atau isian. Penilaian sikap akan ditampilkan melalui slide, dan juga penilaian kognitif nanti akan ditampilkan di dalam bentuk slide. Untuk penilaian kognitif, instrumen penilaian 3.1 menjelaskan isi teks berkaitan dengan kehidupan ekonomi bahasa Indonesia KD 3.3. Untuk penilaian juga akan saya tampilkan dalam bentuk slide. Demikianlah pemaparan saya untuk RPP kelas tinggi dengan kelas rendah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.